Perkenalkan, kami dan kelompok Nah, di sini kami akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan. Sebelum mulai ke pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Gelum! Ayo! Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang demokrasi lokal. Demokrasi lokal itu sebenarnya demokrasi yang berjalan di tingkat daerah seperti desa, kelurahan, kabupaten, atau kota. Intinya masyarakat itu terlibat dalam menentukan keputusan yang berhubungan langsung dengan daerahnya. Contohnya bisa kita lihat dari pemilih kepala daerah seperti bupati, wali kota, atau gubernur. Saat kita memilih itu, artinya kita ikut menentukan kepemimpinan di daerah kita sendiri. Selain itu, ada juga musyawarah desa atau forum warga, tempatnya masyarakat bisa menyampaikan pendapat dan aspirasi. Dengan adanya demokrasi lokal, kebijakan yang dibuat pemerintah daerah diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Warga nggak cuma jadi penonton, tapi juga ikut sambil berperan. Jadi demokrasi lokal itu penting karena memberi ruang bagi masyarakat untuk bersuara dan ikut membangun daerahnya. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang pemilu kada atau pemilihan kepala daerah. Pemilu kada adalah proses pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pemilu kada merupakan bentuk demokrasi tingkat daerah karena masyarakat diberi hak untuk pemimpinnya sendiri. Pelaksanaannya berdasarkan asas luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tujuannya untuk menghasilkan pemimpin yang bertanggung jawab dan mampu membangun daerah dengan baik. Melalui pemilu kada, kita ikut menentukan masa depan kemajuan daerah kita. Oleh karena itu, gunakan hak pilih dengan bijak. demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Di Indonesia, demokrasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dikenal sebagai demokrasi Pancasila yang menjunjung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Serta perkembangan demokrasi di Indonesia meliputi beberapa periode, yaitu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Era reformasi membawa perubahan signifikan melalui pemilu yang lebih bebas, pemilihan langsung, serta meningkatkan kebebasan pers dan partisipasi publik. Tetapi demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti politik uang, korupsi, polarisasi, penyebaran hoax, rendahnya literasi politik, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan politik, menegakkan hukum yang adil, transparansi pemerintahan, dan partisipasi aktif masyarakat guna menjaga kualitas demokrasi sesuai nilai-nilai Pancasila. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan apa itu negara hukum. Negara hukum itu jika diibaratkan adalah sebuah rumah yang mana di dalam isinya terdapat peraturan-peraturan tertentu, yang artinya rumah tersebut tergantung pada regulasi peraturan, bukan tergantung pada regulasi penguasa. Negara hukum dibagi menjadi dua, ada negara hukum formal, ada negara hukum material. Yang mana negara hukum formal fokus pada regulasi hukumnya saja, jadi tidak dipertimbangkan apakah hukum itu layak atau tidak. Yang selanjutnya ada negara hukum material, yang mana fokusnya adalah apakah hukum itu adil untuk masyarakat atau hanya sebatas hukum saja tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Nah, apakah Indonesia memakai istilah negara hukum? Ya, tentu saja, tapi ada yang berbeda dengan
cara Indonesia memakai regulasi negara hukum, yang mana Indonesia berfokus pada ada yang namanya Pancasila sebagai dasar negara. Maka dari itu, sistem negara hukum di Indonesia menggunakan regulasi Pancasila. Pasti itu HAM. HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Hak ini bukan pemberian negara, tapi sudah ada karena kita manusia. Contoh HAM yaitu hak hidup, hak berpendapat, hak beragama, hak mendapat pendidikan, hak mendapat perlakuan yang adil. Yang kedua yaitu negara. Negara adalah organisasi yang mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Negara juga mempunyai tugas untuk melindungi rakyat, menjaga ketertiban, menegakkan hukum, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Hubungan negara dan HAM itu sangat erat, yang artinya negara tidak boleh melanggar HAM. Negara juga harus menjamin HAM tetap dihormati. Negara dan HAM tidak bisa dipisahkan. Negara wajib melindungi HAM dan HAM menjadi batas atas agar negara tidak menyalahgunakan kekuasaan. Jika HAM ditegakkan dengan baik, maka kehidupan masyarakat akan lebih adil dan damai. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip negara hukum. Yang pertama, supremasi hukum. Hukum berada di atas segalanya dan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Sehingga dalam kehidupan warga negara, seluruh kegiatan harus sesuai dengan hukum dan setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi. Yang kedua yaitu kesamaan di mata hukum. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Jadi, baik pejabat maupun masyarakat biasa dapat dilakukan proses hukum jika melakukan pelanggaran. Yang ketiga yaitu perlindungan hak asasi manusia. Negara hukum akan menjamin dan melindungi setiap warga negara sehingga hak-haknya terpenuhi seperti hak hidup, hak berpendidikan, dan hak mendapatkan keadilan. Yang keempat yaitu kepastian hukum, yang artinya hukum harus tertulis, jelas, dan juga dapat ditegakkan dengan konsisten. Yang kelima yaitu pembatasan kekuasaan. Kekuasaan negara dibatasi oleh hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, sehingga pemerintah tidak dapat melakukan kegiatan sewenang-wenang kepada warga negara. Dan yang terakhir yaitu peradilan yang bebas dan tidak memihak, sehingga lembaga peradilan harus independen dan adil dalam menegakkan hukum. Indonesia bangga menyebut dirinya rich state atau negara hukum. Tapi bagi mahasiswa kita harus bertanya, hukum untuk siapa? Apakah hukum kita benar-benar menjadi instrumen keadilan atau justru hanya alat tempel bagi kekuasaan? Hal ini kita bedah peran penegak hukum bukan dari teks undang-undang, tapi dari realitas sosial. Jaksa dan hakim adalah benteng terakhir, namun ketika vonis bisa dinegosiasikan, hukum kehilangan marwahnya. Fenomena hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas bukan sekedar jargon, tapi bukti kegagalan integritas dalam memutus perkara secara substantif, bukan sekedar prosedural. Masalahnya bukan hanya pada niat, tapi pada pemahaman. Rendahnya literasi hukum aparat dalam menangani kasus-kasus sensitif seperti kasus penganiayaan atau konflik agraria menunjukkan adanya diskoneksi antar teks hukum dengan empati kemanusiaan. Aparat seringkali terjebak pada legalisme formalistik yang mengabaikan keadilan substantif. Lalu, di mana posisi kita sebagai mahasiswa? Peran kita bukan hanya menghafal pasal, tapi kita adalah watchdog. Tugas kita adalah melakukan pengawasan melalui riset, kritik publik, dan advokasi. Karena hukum tanpa pengawasan, masyarakat akan cenderung menjadi tiran. Penegak hukum yang ideal bukan mereka yang hanya jago menerapkan pasal,
tapi mereka yang punya hati nurani untuk melihat kebenaran di balik fakta. Karena pada akhirnya hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Mari kritis, mari kawal. Sekarang kita membahas tentang lembaga-lembaga penegak hukum. Yang ke satu ada Polri, yaitu garda terdepan di mana masyarakat bisa mengadukan permohonannya kepada Polri. Yang kedua ada Kejaksaan Agung, yaitu sales keadilan di mana diprosesnya pengaduan-pengaduan ini di pengadilan. Yang ketiga ada Mahkamah Agung di mana ketika seseorang yang divonis ini tidak menerima maka bisa diaju bandingkan. Yang keempat ada Komisi Yudisial, yaitu penegakan atau pengawasan hakim di mana di sini akan ada bagian-bagian tertentu yang akan mengawasi hakim supaya membawa pengaduan ini secara adil.